Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ayu Harsi Wulandari. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin ya doanya. Alhamdulillah, kita telah membaca doa bersama-sama. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Budi. Ngapa dia? Sakit. Ya, semoga Allah memberi kesembuhan kepadanya ya. Ada lagi yang lain? Oh, tidak ada. Baik. Minggu kemarin kita sudah mempelajari pengertian najis dan hadas. Untuk mengulang pelajaran minggu lalu, Ibu akan bertanya ya. Pertama, untuk Nadia, sebutkan pengertian toharo. Ya, benar. Alhamdulillah, Nadia bisa menjawab. Baiklah, pertanyaan yang kedua, Ibu akan bertanya kepada Ramadan. Coba Ramadan jelaskan pengertian najis. Dan Ramadan kaitkan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Ya, betul. Alhamdulillah Ramadan bisa menjawabnya ya. Pelajaran kita hari ini yaitu macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Nah, tujuan kita mempelajari macam-macam najis dan tata cara toharohnya yaitu yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan macam-macam najis dan contohnya. Dan yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. Macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Dalam hukum Islam ada 3 macam najis, yaitu yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mughalazoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan antara najis yang ringan dan yang berat atau sedang. Yang termasuk najis ini ialah yang pertama bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Yang kedua, darah. Yang ketiga, nanah. Yang keempat, muntah. Yang kelima, kotoran manusia dan binatang. Yang keenam, arak atau khamar. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosokkan sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat,
rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga, najis mughalazo. Najis mughalazo adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Sekian pelajaran dari Ibu. Silakan kepada anak-anak jika masih belum memahami boleh bertanya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan bertanya ya. Untuk salsa, bagaimana cara menyucikan najis mutawasito? Ya, benar. Alhamdulillah. Yang kedua, Ibu akan bertanya kepada Meli. Bagaimana cara menyucikan najis mukhaffafa? Ya, benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Meli telah memahami ya pelajaran tadi. Yang ketiga, Ibu akan bertanya kepada Irfan. Bagaimana cara menyucikan najis mughalazo? Ya, benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini anak-anak sangat semangat ya belajarnya, dan juga bisa mengetahui macam-macam najis dan tata cara toharonya. Anak-anak mengerti pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah ya. Baiklah, kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Najis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhaffafa. Yang kedua, najis mutawasito. Dan yang ketiga, najis mughalazo. Najis mukhaffafa, najis mukhaffafa adalah najis yang ringan. Cara menyucikannya itu sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Cara menyucikan najis hukmiyah ini adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Yang kedua, najis ainiyah. Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis ainiyah ini dengan cara membuang atau menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga, najis mughalazo. Najis mughalazo adalah najis yang berat. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Baiklah, Ibu akan memberi tugas untuk anak-anak. Yang pertama, jelaskan pengertian toharo. Yang kedua, jelaskan pengertian najis. Yang ketiga, jelaskan pengertian hadas. Yang keempat, jelaskan macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Sekian pelajaran kita hari ini. Sebaiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan doa penutup.
Ketua kelas mohon dipimpin doanya. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.